Enggak. Enggak. Dokter Laksmi udah masuk belum? Good morning. Selamat pagi, Bu Yuliana. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah hadir. Saya Dr. Yuliana, domisili di Balikpapan yang akan memandu sebagai host dan penerjemah pada hari ini. Ini sambil nunggu Dr. Laksmi ya. Dr. Laksmi sudah hadir. Sudah hadir. Welcome Dr. Laksmi. Thank you. So, Good morning. good morning. Yeah. Good morning, everyone. Thank you for coming. I'm Yuliana, a medical doctor based in Balikpapan, who will be your host and the translator for today. Running to First Indonesia International Anthroposophy Conference this coming July in 2025 in Bandung. This morning, we will learn from the expert, Dr. Laksmi Prashana, an overview on how to live healthy from anthroposophic point of view. Anthroposophic medicine is practiced worldwide to complement medicine since 1920s and is recently recognized by the WHO. Menuju konferensi pertama Antroposofi Internasional Indonesia 2025 di Juli ini di Bandung, pagi ini kita akan belajar langsung dari ahlinya Dr. Laksmi Prashana, gambaran singkat bagaimana hidup sehat ala antroposofi. Kedokteran antroposofi telah dipraktekkan secara luas di dunia sebagai pelengkap kedokteran medis sejak tahun 1920-an dan kini telah diakui oleh WHO. Okay, before we welcome Dr. Laksmi on Spotlight, I will read Dr. Laksmi profile in Indonesia. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan profil Dr. Laksmi dalam bahasa Indonesia. Dr. Laksmi Prashana adalah seorang dokter spesialis anak dan spesialis bayi baru lahir dengan pengalaman selama 25 tahun. Beliau mendirikan Rumah Sakit Anak Little Hearts di Hyderabad, India pada tahun 1997. Dr. Laksmi Prashana juga mendirikan Pusat Penyembuhan dan Edukasi Kuratif Shandepani pada tahun 2004 di Hyderabad bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan keterlambatan tumbuh kembang. Dr. Laksmi menggunakan pendekatan integrasi terhadap tumbuh kembang dan perawatan anak. Pendekatan beliau meliputi konsultasi, pelatihan tenaga pengajar bagi sekolah, lokakarya tumbuh kembang anak bagi orang tua, dan pertemuan keluarga. Beliau berkarya secara luas di India, Nepal, dan Singapura, Australia, dan baru-baru ini di Amerika Serikat. Fokus utama pekerjaan beliau dulunya adalah menjadi dokter sekolah di Sekolah Steiner India, dan Dr. Laksmi pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Kedokteran Antroposofi di India, dan sangat dihargai di berbagai wilayah atas pendekatan integrasi beliau bagi kesehatan dan kesejahteraan. Okay, I bet all of you are excited to listen to Dr. Laksmi today.
So please welcome Dr. Laksmi. Baik, saya rasa semua udah tidak sabar menunggu dan mendengar dari Dr. Laksmi ya. Kita sambut bersama Dr. Laksmi. Good morning, Dr. Laksmi. Morning. How are you? So I'm good. happy to have you here, sharing us your knowledge and wisdom. And thank you for translating. Thank you. I Yeah. hope I can do it well. And thank you for Okay. coming. I wish I see all of you. I can't see all of you. But Mhm. one day. Ya, Dr. Laksmi berharap bisa melihat semuanya di layar, tapi kenyataannya tidak semua bisa muncul di layar ya. Okay, so Dr. Laksmi will explain us an overview on what is anthroposophic medicine, what is human, what is health and illness, and how to live healthy in anthroposophy way. Ya, jadi Dr. Laksmi akan membabarkan secara singkat kepada kita hari ini apa itu antroposofi, kedokteran antroposofi, apa itu manusia, apa itu sehat dan sakit, dan bagaimana hidup sehat ala antroposofi. So please, Dr. Laksmi, the time is yours. Thank you so much. And this is an opportunity for me to come into your new culture and then share a vast subject, which is my whole life, how to practice out of anthroposophical knowledge. This Jadi Dr. which I chose as healing. Ya, Dr. Laksmi senang sekali bisa bersama kita hari ini untuk berbagi tentang kedokteran antroposofi yang juga merupakan yang dikenal sebagai proses penyembuhan atau healing. It is a knowledge which Rudolf Steiner gave to us, and along with his colleague, Dr. Ita Beckman. Ini adalah pengetahuan yang dibagikan oleh Dr. Steiner dan juga koleganya Dr. Ita Wagner. But it is more than a knowledge. It is a path, inner path, and it is something which each individual makes inner work. Inner work is like not only what I do for my patient, but also what I do inside me. Jadi kedokteran antroposofi sendiri bukan hanya sebagai suatu pengetahuan, tapi juga jalan yang berarti adalah inner work, itu pekerjaan di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. I am Bagaimana amazed. Bagaimana kita bekerja dengan diri kita, selain bagaimana kita membereskan diri kita atau bekerja dengan diri kita, alih-alih memberikan terapi kepada pasien, hanya memberikan terapi kepada pasien. So when I finished my training, which we never finish, I was certified, then that means my journey in becoming anthroposophic doctor begins, and that is lifelong. Dan ketika saya berhasil menyelesaikan training pelatihan saya di antroposofi, saya mendapatkan sertifikasi, itu saya mendapatkan sertifikasi sebagai tanda selesainya pelatihan, tapi ternyata itu adalah awal dari perjalanan belajar seumur hidup. So I am still in the path, but every day, every doctor is actually, even when you're not understanding anthroposophy, experiences this constant renewal. Every individual patient is unique, and doctor has to change. Jadi saya dalam hal ini Dr. Laksmi berada di dalam jalan ini setiap hari ketika bertemu pasien, itu sebenarnya sebagai seperti sesuatu yang baru setiap harinya. Karena setiap pasien itu adalah unik. Yeah. And this was known in the olden days when the healing was practiced. Dan ini sudah dikenal atau diketahui sejak zaman dahulu kala ketika proses penyembuhan atau healing sudah ada. Healers and physicians in the communities in the olden days, and the whole community understood that they have a special path. Pada zaman itu, para penyembuh dan juga dokter, mereka sudah tahu bahwa mereka
berada di jalur yang spesial. But then over the time, we are all very fast now. We want everything very fast, quick. And we became mechanized and we became materialistic. And we Tapi didn't have time. sejalan dengan waktu, kita di mana ritme hidup semakin cepat, kita inginkan semuanya juga semakin cepat dan kita semakin terjebak ke dalam mekanisme yang bersifat mekanisme dan juga material. And in the way we work with the anthroposophical understanding, we learn what is human being to start with, but that Dan- also involves me as a physician. Dan di sini kita melihat antroposofi medicine, kita akan memulai dengan membahas tentang manusia itu sendiri dan dari sisi saya sebagai dokter antroposofi. So in today's world, we are seeing everyone suffering with this not being human. It is difficult to be human in today's world. In eating or sleeping or making a relationship with someone or parenting or meeting the world and making just what you need to survive. Every step, every layer, it is hard to be human. Jadi kalau zaman sekarang semua orang itu menderita dan sulit sekali untuk menjadi manusia. Dari aspek bagaimana kita makan, kita tidur, berhubungan antar sesama, menjadi orang tua, atau berhubungan dengan dunia ini, karena ritmenya cepat sekali, itu sulit sekali bagi kita untuk menjadi manusia. And human beings are very unique in their form, in the way that we work with consciousness and the matter, the physical body and the non-physical body. We are very different from animals, from plant kingdom, for the earth element, for all that happens around us. So this is what Rudolf Steiner brought to us as a gift. Jadi manusia itu adalah makhluk yang unik dari bentuknya, dari kesadarannya, baik secara fisikal maupun non-fisik. Juga kita sangat berbeda dari binatang atau hewan dan tumbuhan dan makhluk lain di dunia ini. Itulah suatu pelajaran yang berharga yang kita dapat dari Rudolf Steiner. So in the way the plants and animals and other living organisms on earth manage their digestive system, their circulation, their breathing, their reproduction, their life activities, how they manage, how human being manages is very different. Jadi kalau di dunia ini yang kita amati itu dari tanaman, binatang, bagaimana mereka mencerna, bagaimana kerja fungsi pencernaannya, bagaimana fungsi sirkulasinya, itu sangat berbeda dengan cara kerja pada manusia. So in some of our cultures, in the ancient days, we had this wisdom, what is to be human. Jadi di beberapa budaya di dunia ini, pada zaman dahulu kala, itu sudah dibahas atau dikenal bagaimana caranya menjadi manusia. With the evolution and with the progress we are making, sometimes we get disconnected from that wisdom. Dengan melalui evolusi dan progres yang tetap terus berlangsung, ada kalanya kita terkoneksi atau terhubung kembali dengan kebijaksanaan kuno ini. But going back into our ancient ways is not the answer. Tapi kembali ke zaman kuno itu bukanlah solusinya. So Rudolf Steiner and Dr. Ita Weckman gave us pictures and images of human being in the present days, today's world. Jadi Rudolf Steiner dan Dr. Ita Weckman, koleganya, memberikan kita gambaran bagaimana itu manusia di zamannya saat ini.
As medical practitioners, we are seeing more and more new illnesses. Sebagai praktisi medis, kita semakin hari melihat semakin banyak penyakit-penyakit baru. So, what our professors taught us to work with the children in the pediatric practice and what we meet in the clinic today in the present generation are different. Jadi apa yang profesor-profesor kami ajarkan di kedokteran anak dengan apa yang kami hadapi dalam praktek keseharian kami sekarang berbeda. So, we need a new way of understanding. Jadi kita butuh pemahaman baru. Jadi kita butuh adanya suatu pemahaman baru. So, I am very grateful for my mainstream medical training to all my professors who taught me the mainstream scientific way of working with the children. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada guru-guru saya, profesor saya, yang telah mengajarkan saya kedokteran medis secara umum, kedokteran medis yang kita kenal di bidang kedokteran anak. And I love children. Dan saya sangat mencintai anak-anak. Yeah, but that is not enough. Love alone is not enough. I needed to have more wisdom. Tapi cinta saja tidak cukup. Saya butuh kebijaksanaan. Anthroposophia is wisdom of human being. Dan antroposofi adalah kebijaksanaan tentang manusia. So love and wisdom helped me in my practice to serve the ones whom I wanted to serve. Jadi cinta dan kebijaksanaan adalah dua hal yang membantu saya untuk melayani orang-orang yang datang kepada saya. And another thing that I gathered from this is freedom. Because inner freedom, I as a healer need to be free from all external influences to be able to heal. Dan yang terpenting adalah kebebasan, di mana saya merasa sebagai seorang praktisi di sini, sebagai penyembuh, mempunyai kebebasan untuk keluar dari konteks-konteks pada umumnya. Because today, all the medical practitioners understand that this lack of freedom. Karena saat akhir-akhir ini, belakangan ini, para praktisi medis sangat mengalami hilangnya kebebasan itu tadi. Because the practice of healing is to do with what I observe and what I bring as an image of this picture, illness picture, and I meditate and come up with some kind of pathway for healing. Karena praktek penyembuhan ini sebenarnya berhubungan dengan apa yang saya amati atau observe, apa yang saya amati, lalu saya mendapatkan suatu gambaran, lalu saya bawa dalam meditasi, dan kemudian itu akan muncul jalannya untuk penyembuhan. So in the physical world here, I need to learn how to train my observation skills. Jadi di dunia general ini saya butuh melatih keterampilan saya dalam hal mengamati atau observe. And then I have to build an image of this picture, this client's illness picture. So I need to develop imagination. Dan kemudian saya harus mampu membawa gambaran ini ke dalam diri saya tentang penyakit ini. Dalam hal ini saya butuh imajinasi, kemampuan berimajinasi. And then I work with the meditative pictures. This image, I'm also asking the spiritual worlds to help me to understand this client, because each individual client has his or her own spiritual path. Dan kemudian image ini akan saya bawa di dalam meditasi, dan kemudian saya akan bertanya di dunia spiritual, memohon petunjuk apa sebenarnya
gambaran penyakit yang saya imajinasikan tadi tentang orang ini dan bagaimana cara menanganinya karena setiap orang dengan problemnya adalah unik dan berbeda. And then with that help, what I get, I have to again practice it, bring it back to the physical world and give it as a remedy, as a prescription, as change of lifestyle, or a movement, or an art, therapy. I can use many tools, but I have to bring it back to physical. Dan kemudian setelah koneksi tersebut, saya harus membawanya kembali ke dunia fisik dan mempraktekannya dalam hal misalnya memberikan terapi kepada pasien, meresepkan obat atau merekomendasikan untuk terapi seni atau art terapi atau melakukan gerakan-gerakan tertentu sebagai bentuk terapi. So I'm here in the physical world with a person who is suffering from physical or mental health situation problems. And then I work with the other world, supersensory world, and bring it back here. So this relationship between two, this world and that world, and balancing. Because in anthroposophy, we understand human being as a bridge between this physical and the spiritual. Jadi tugas Dr. Laksmi adalah bekerja di dunia fisik, berhubungan dengan pasien secara fisik di dunia fisik, dan kemudian membawa pertanyaan tentang penyakit ini ke dunia spiritual, di mana beliau berkomunikasi atau bekerja di dunia spiritual, lalu kembali membawanya ke dunia fisik. Dan ini adalah masalah penyeimbangan antara dunia fisik dan dunia spiritual, dan bagaimana ini adalah hal bagaimana menyeimbangkan antara dunia fisik dan dunia spiritual, karena di antroposofi kita mengenal tidak hanya dunia fisik tapi juga dunia spiritual. It's a lot of inner work, inner discipline, and inner order which we all go through in our training. Jadi ada banyak sekali inner work atau pekerjaan yang harus kita dilakukan di dalam diri kita, dan inner path, dan jalan di dalam diri yang mesti kita bereskan selama kita mengikuti pelatihan. So this is like not doing justice to what I want to tell, because there's so much to talk about anthroposophical medicine, but we have this little time, and I hope that I can give you glimpses of it. And I hope that we could come across these differences of culture and language, but I want you to ask me questions so that we can really, I'm trying very hard to reach out to you. I'm also grateful that so many of you came to know what is the anthroposophical medicine. And I'm really grateful because you are excited and I'm also excited to talk about anthroposophic medicine. Ya, jadi di antroposofi itu sendiri sebenarnya sangat luas dan sangat banyak. Di waktu yang sedikit ini, Dr. Laksmi mungkin tidak bisa menjelaskan semuanya secara detail, tapi Dr. Laksmi berharap bisa memberikan sedikit gambaran, sekilas gambaran tentang apa itu antroposofi. Dan Dr. Laksmi juga sangat bersyukur ya, sangat senang sekali. Ternyata di sini hari ini yang hadir banyak dan tertarik, menunjukkan ketertarikan untuk belajar antroposofi. Dr. Laksmi benar-benar merasa bersyukur dan senang. Dan Dr. Laksmi berharap adanya interaksi antara Dr. Laksmi dan para peserta, sehingga jadi Dr. Laksmi berharap ada pertanyaan dari kita, sehingga Dr. Laksmi bisa mencoba untuk menjawab sedemikian rupa, menjawab ketertarikan kita. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand langsung di Zoom atau chat di kolom
kolom chat ya, nanti kita bacakan. So is it okay if I access the question in the chat box and start responding? Yeah. Yeah. We have a question there already. Oh, Can we access our own spiritual path of healing for ourselves? Thank you. Thank you for the questions. And I don't know how to say your names well, so I'm not using Lius, your name. Yeah. Lius. So forgive me for all these things. But I do feel grateful that you are asking. So I will read the questions and try to answer. And you Yeah. keep in the questions there. So can we access our own spiritual path of healing for self? To work with anthroposophy for us, Rudolf Steiner gave many lectures and which is published as How to Know Higher Worlds. And there are many exercises we do in that in the first year of our medical training. And we worked with it when Dr. Michaela Glockler trained us in India. This is one of the books she recommended. Yes, I can work with as a healer, as a training doctor to access spiritual world through my deeds, through my actions, through my soul, through my feelings, working with it, through my thoughts. I can work, but can I access it for my own healing? So by in some simple preventive measures, understanding how to work with lifestyle, I can access. But in a situation of illness, what heals, what brings healing impulse is the space between the healer and the client. And into this space, something beautiful happens. Something spiritual works. I call it third space. Yeah. So it is if I fall sick as a healer, I go to my colleague. I go to my nurse. I go to my massage therapist. I go to my eurythmy therapist. I go to my art therapist. Something happens between me and this healing individual. Yeah. Did I make it too complex? Is that okay? Shall I repeat? You can ask me questions. Iya, It's ini tadi ada beautiful, Dok. pertanyaan. Ya, ini Palius ya? Ini yang Iya. ngomong Palius? Iya. Iya, monggo Pak kalau mau. Enggak ada. Bapak bisa. Bagus sekali jawabannya, mengena. Saya ngerti Oke. kok. Cuman memang kompleks. Palius boleh mungkin sekalian bantu terjemahin pertanyaan Bapak dan jawabannya Dr. Laksmi ke teman-teman mungkin? Jadi saya tadi bertanya, apakah kan tadi Dr. Lasmi cerita tentang akses spiritual, apakah Ya. kita bisa masing-masing mengakses spiritualnya itu sendiri? Lalu beliau jawab, dia nggak jawab secara langsung, tapi dia bercerita tentang third space, yaitu hubungan. Jadi sebelum kita melakukan penyembuhan, kita akan terjadi hal-hal yang amazing di ruang spiritual, yang ruang ketiga itu menurut beliau akan terjadi healing yang luar biasa yang kita juga bakal tercengang gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin ditambahkan sedikit. Saya tambahin ya sedikit ya Palius. Jadi tadi menurut Dr. Laksmi, yaitu tadi ada menyarankan atau merekomendasikan buku yang ditulis oleh Rudolf Steiner. Tadi judulnya apa ya? How to Access. Is the book Higher How to World. Access Higher World. How to Nanti Access saya the Higher sharing. World. Itu salah satu buku yang direkomendasi oleh Dr. Laksmi untuk kita mungkin kalau pengen tahu ya. Jadi selama di pelatihan Dr. Laksmi juga selama di training atau pelatihan Dr. Laksmi juga berusaha untuk melatih secara tindakan, feeling atau perasaan dan pikirannya bagaimana untuk mengakses spiritual ke dunia spiritual. Tapi itu kan untuk kita yang baru mulai itu tidak mungkin gitu ya. Jadi ada cara lainnya yaitu bagaimana kita mengakses ke pola hidup tadi, pola hidup. Kemudian dengan adanya relasi atau komunikasi antara Dr. Laksmi misalnya sebagai dokter dengan para terapis lainnya, misalnya dalam hal ini eurythmy atau
art terapis, atau yang lainnya, di mana terjadi komunikasi dan hubungan antara dokter dan para terapis ini, kemudian menciptakan semacam ruang atau Dr. Laksmi menyebutnya third space, ruang ketiga, di mana ya ini akan terjadi apa sih istilahnya tadi ya, pembelajaran tadi gitu. Are we losing Dr. Laksmi here? No, I'm No, here. okay. Yeah, I'm actually ready for that. I just want to say there are so many amazing questions. Yeah, And I'm actually wondering whether I can do justice. Can I keep talking, addressing questions? Yeah, yeah. I'm reading more. Thank So you. we were just Yes. trying to translating what you just said. Yeah. And if I'm going too fast, too complex, slow me down. Okay. Then I'm happy to repeat it and you can ask me to slow because these questions are very deep and they're asking. Anthroposophical medicine is an extension of any other conventional medicine. So it is not Any other? including any other medicine. Yeah. And it is not excluding the existing medicine. If I'm an allopathy practitioner, I continue to become more allopathy doctor with more tools, more expansive consciousness. If I'm a homeopathy doctor, I practice that with more tools, more understanding. Yeah. So I don't remove it. And Okay. then anthroposophy there. Oke, Dr. Laksmi bilang beliau melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan sangat menarik ya untuk dijawab, tapi beliau nggak yakin apakah bisa menyelesaikan semua pertanyaan itu karena beberapa pertanyaan itu sangat mendalam. Pastinya di antroposofi itu dia merupakan perpanjangan atau perluasan dari medis atau kedokteran yang sudah ada. Jadi bukan meniadakan kedokteran atau medis yang sudah ada. Sebaliknya, antroposofi itu dia melengkapi, memperluas pengetahuan kita. Misalnya, kita adalah seorang homeopati atau seorang alopati, maka kita akan menjadi dokter yang lebih punya tools. Kita akan praktek sebagai dokter dengan tools lebih, dengan pengetahuan lebih melalui antroposofi ini, bukan sebaliknya malah meniadakan kedokteran yang sudah ada. So anthroposophy is practiced locally, what is culturally right, and in their religion, respecting that, and what is the method of medical practice. So all these things are respected. This is actually an extension. This gives more than what is already there, helping wherever we are stuck. You get answers through this, but we don't have to leave anything. We Ya. don't have to change anything. Jadi di antroposofi sendiri itu kita menghargai atau menghormati atau kita bekerja dengan agama lokal, budaya lokal, dan kedokteran yang sudah ada di tempat itu. Sifatnya antroposofi adalah melengkapi atau memperluas pengetahuan itu, bukan orang yang belajar antroposofi kemudian harus meninggalkan budaya atau pengetahuannya sebelumnya. Tapi antroposofi ini adalah perluasan dari pengetahuan tersebut. I can share my own personal example. I'm allopathy trained intensive doctor, neonatal intensive. I worked with premature babies and growing children. Jadi saya akan memberikan contoh diri saya sendiri. Sebenarnya saya dilatih saya dilatih lulus dari alopati dan juga kedokteran intensif untuk menangani bayi yang baru lahir. And I was running my own hospital, pediatric hospital. Dan saya mendirikan rumah sakit saya sendiri khusus untuk anak-anak. So in my practice, I did not find answers for certain illnesses like autism. Jadi di dalam praktek saya kadangkala tidak menemukan jawaban untuk apa yang saya temui, misalnya autism. Yeah, like increasing allergies and intolerances. Dan contoh lainnya adalah peningkatan alergi dan intoleransi.
like bedwetting children, anxious children. dan anak-anak yang ngompol atau ansietas. And then I was searching beyond what I know from Jadi allopathy. saya mencoba mencari tahu di luar pengetahuan yang sudah saya dapatkan. And when I met anthroposophical medicine, it Mhm. gave me understanding of human being in a different way, which helped me to find answers. Dan kemudian ketika saya bertemu dengan antroposofi, itu memberikan saya pengetahuan atau sudut pandang lain tentang manusia sehingga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. I did not have to give up anything I had before. Saya tidak harus meninggalkan semua yang saya sudah ada sebelumnya. So, but I feel now a little bit more empowered. Tapi sekarang saya merasa lebih memiliki daya atau kekuatan, Especially in my serving the clients who come to my clinic. terutama dalam hal melayani orang-orang yang datang ke klinik saya. I feel I am free in this. Saya merasa saya adalah individu yang bebas. So I have more tools to work with and I feel more free. Mhm. I can stand in the ground of my Mhm. medical knowledge, spiritual scientific knowledge on one hand, the natural scientific knowledge on the other hand. So I have more. Dan saya merasa lebih saya merasa lebih mempunyai daya, dan saya juga merasa lebih punya pengetahuan yang cukup dan juga bisa menjejakkan kaki saya ketika menangani pasien-pasien dalam keseharian. Saya punya lebih banyak tools atau senjata untuk membantu melayani mereka yang datang kepada saya. So if I have to give an example, somebody asked an example. Mhm. And how do I give an example? And then so I'm going to take an example of a child with Mhm. ADHD. ADHD. Attention Jadi hyperactivity. ada teman-teman yang bertanya untuk bagaimana saya melakukannya. Jadi saya akan memberikan contoh. Ini contohnya saya ada pasien ADHD. So I had these children who came to my clinic who could not sit in one place, who were constantly moving and touching things, fidgety, we call it. Jadi saya punya satu pasien yang datang ke tempat saya, kemudian anak ini tidak bisa duduk di satu tempat, tidak bisa tenang, dia akan bergerak terus dan kemudian mengambil-ngambil barang secara konstan. And some of them had problems in sitting in the classrooms in the school. Dan kemudian mereka juga punya masalah untuk duduk tenang di kelasnya, di sekolah. In the some of them had ADHD, where they could not even. Jadi beberapa anak itu memiliki ADHD juga. Tidur atau makan dengan tenang pun mereka tidak bisa. Many years ago, when I was working with these children, in the main so when we started giving this medicine, I was feeling that the something in the child is gone. Ketika kita mulai memberikan terapi obat, saya merasakan bahwa sesuatu dari anak ini hilang. So the parents felt better, teachers felt better, but I was feeling that when I'm meeting the
orang tuanya merasa senang, guru-gurunya merasa senang, tapi buat saya sendiri ketika saya bertemu dengan anak ini, saya merasa ada sesuatu yang hilang dari anak ini. So, as a mainstream trained medical doctor, I could not explain that in a way. I did not have language. What I am feeling, it is a feeling. I did not sleep well after the day's work. Jadi ketika saya masih praktek sebagai dokter anak umumnya dengan kedokteran yang kita tahu pada umumnya, saya tidak dapat menjelaskan apa yang saya rasakan ini karena dan bagaimana cara menjelaskannya. Saya tidak mampu menjelaskannya, sehingga saya jadi kebawa pikiran juga dan sulit tidur. As intensivist who was trained to be a pediatric intensivist, we were trained not to be emotional. Dan ketika saya berada dalam pelatihan dokter intensif untuk neonatus atau bayi baru lahir, kita dilatih untuk tidak terbawa perasaan dalam mengerjakan tugas kita. But I am a sensitive being and I love children and I'm missing this child. Tapi saya adalah manusia yang sensitif dan saya sangat cinta anak sehingga saya merasa rindu pada anak-anak yang seperti itu. So I searched. I said there should be an answer where we Lalu, can help these children without losing that inner spirit of the child. lalu saya mulai mencari-cari jawaban, mencari-cari tahu bagaimana saya bisa membantu anak-anak ini tanpa mereka kehilangan spiritnya. That's when I read a lot of work, Ayurveda, homeopathy, naturopathy, and I met anthroposophical medicine. And it helped me to understand these children. Itulah sebabnya akhirnya saya kemudian belajar tentang Ayurveda, homeopati, alopati, dan seterusnya. Dan kemudian akhirnya saya bertemu dengan antroposofi. Di antroposofi ini, Today, I can't explain the whole thing, how I understood, but one day when we sit together on this workshop, I can explain. But I will tell you briefly. So Rudolf Steiner talks about this physical body, and there is soul, and there is spirit, here which we can measure. So I understood maybe if I work with their life rhythms, the food, what they eat, when they eat, and how they sleep, this ADHD will get better. So I work. Oke. Jadi pada akhirnya Dr. Laksmi bertemu dengan antroposofi. Mungkin Dr. Laksmi tidak mampu menjelaskan semua hal itu di forum ini, tapi dia berharap mungkin nantinya Juli kita bertemu di conference bisa dibahas lebih lanjut. Tapi yang jelas di antroposofi ini tidak hanya membahas tentang fisik, tapi juga soul dan spirit. Soul itu apa ya terjemahannya ya? Coba kita ambil itu dulu ya. Jadi physical, fisik, soul, dan spirit. Nah, kemudian ketika mengetahui tiga aspek ini, maka Dr. Laksmi berpikir, ya mungkin saya bisa melakukan perubahan di misalnya pola hidupnya, pola makannya, atau pola tidurnya, sehingga kalau ini diperbaiki mungkin akan memberi dampak yang lebih baik buat pasien-pasien ADHD ini. I didn't speak about spirit to all these people, but I just worked with how to eat in time, what kind of food is good for the growing children, worked intensively on nutrition, on lifestyle rhythms, and change in the home environment. Home environment. Jadi Dr. Laksmi bilang, kemudian beliau mulai menjelaskan bagaimana itu mengubah pola hidupnya. Beliau mulai mempelajari bagaimana itu pola hidup, pola makan, makanan seperti apa yang baik untuk anak di usia pertumbuhan seperti ini, dan kemudian mulai berbicara tentang lingkungan keluarga dari anak tersebut. And then I started watching these children getting better
Hmm. Dan kemudian Dr. Laksmi mengamati bahwa anak-anak ini semakin membaik. And the first group of parents and then me sat together and asked what happened. Dan kemudian kita melakukan pertemuan dengan kedua orang tuanya dan mereka bertanya apa yang terjadi. And together we decided to remove the medicine. Dan kemudian kami kedua belah pihak memutuskan untuk menghilangkan obat dari anak ini. And then we felt children are much more better after removing the medicine. Dan kami mendapati bahwa anak ini semakin baik tanpa obat. So much later, 30 years later now, like everybody knows that we can work with lifestyle changes, behavior of the child changes. Jadi setelah 30 tahun sampai hari ini kita kemudian mengetahui dan orang-orang tahu bahwa perubahan dari pola hidup dan lingkungan dari anak itu bisa mengubah perilaku anak. In some children, change of lifestyle and nutrition was enough. Pada beberapa anak perubahan pola hidup dan gaya hidup dan makanan sudah cukup. And some children needed a little bit more intervention. Tapi pada beberapa anak butuh beberapa intervensi lagi. Yeah, but that intervention is like a little massage at bedtime. Tapi intervensi itu hanya berupa pijatan atau rendaman bathtub itu rendaman gitu. And Rudolf Steiner talks to us about 12 senses. Dan Rudolf Steiner membabarkan kepada kita tentang 12 indera, 12 senses. So I did workshops with these parents on 12 senses, how to care for senses of a child. Dan kemudian Dr. Laksmi mengadakan training atau kelas tentang 12 indera ini atau 12 senses ini untuk para orang tua. So we Bagaimana cara merawat 12 senses ini? Yeah. So slowly we worked on the sensory environment of the child. Jadi perlahan kita mulai bekerja pada lingkungan sensori daripada anak tersebut. And we empowered parents. Dan kita memberikan pengetahuan kepada orang tuanya. So we could bring a joyful, warm bonding between family and the child. Jadi kita bisa membawa kembali bonding atau ikatan antara keluarga, anak dan keluarga. So when they first came to me, the parents were suffering and scared. Waktu pertama mereka datang bertemu Dr. Laksmi, orang tuanya itu menderita dan ketakutan. Now the parents with this path are enjoying their child. Tapi sekarang dengan jalan ini orang tuanya lebih menikmati. And the more parents relaxed, the more the child relaxed. Dan ketika orang tuanya menjadi rileks, anaknya pun menjadi rileks. So we didn't give any lecture on spirit. We did not talk about anthroposophy. And we just step by step went with the parents. Excuse me? The question was, do we talk about spirit? If they don't believe in spirit, what to do? We did not talk about spirit. Jadi ada pertanyaan, apakah kita memperkenalkan tentang dunia spirit? Dr. Laksmi bilang kalau orangnya tidak mengenal tentang spirit, dan kita tidak membahas tentang itu. So when we talk, we don't have to talk spirit because spirit is experienced. Jadi ketika kita bicara dengan pasien, kita tidak perlu membahas tentang spirit, karena spirit adalah hubungannya dengan pengalaman. We experience spirit, we experience feelings, and then those feelings give us inspiration, support, warmth. Inspiration, support, and warmth. Okay. Life.
Jadi ketika berhubungan dengan spirit, itu kita berhubungan dengan perasaan atau feeling, dan kemudian feeling atau perasaan itu akan membuahkan inspirasi, dukungan, dan perasaan hangat. So many diseases in today's world Mhm. are because we don't have enough warmth. Jadi banyak sekali penyakit di dunia ini saat ini adalah berhubungan dengan rasa hangat, And so we can talk. kekurangan rasa hangat. And some children, we also gave them homeopathic remedies. Dan pada beberapa anak, kami juga memberikan remedi homeopati. But in homeopathic remedies in anthroposophy, we potentize differently. Tapi homeopati di dalam antroposofi itu dipotensiasi dengan cara yang berbeda. So we grow the medicinal plants differently and we potentize differently. Jadi kita menumbuhkan tanaman dengan cara yang berbeda, dan kemudian kita mempotensiasi dengan metode yang berbeda juga. So in the conventional regular medicine, mainstream medicine, if there is a hyperactivity, I give a medicine and stop hyperactivity. Jadi di kedokteran konvensional, jika seorang anak itu hipersensitif, maka kita memberikan obat untuk menyetop hipersensitivitas tersebut. In anthroposophical medicine, we look at it, understand what is happening deeper, Tapi wider. di antroposofi, kita melihat hypersensitivity, lalu kita mencoba mengerti atau memahami situasi tersebut dengan lebih mendalam. And we ask what is happening in this human organism. Dan kita bertanya sebenarnya apa yang terjadi di dalam organisme manusia ini. What life processes are disturbed? Apa proses hidup yang terganggu? What processes are not in balance? Apa proses-proses yang sedang tidak imbang? How is this organism in relation to substance? Bagaimana koneksi antara organisme ini ke Substance. substance? Substance could be food. Substance could be what I see, what I hear. Am I Okay. digesting it? Yeah. Substance itu bisa berupa apa yang saya makan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya pikirkan. Yeah. So this way of thinking gives us a power to work with everything around the child. Jadi cara pemikiran seperti ini kemudian memberikan saya suatu daya atau kemampuan untuk bekerja bagaimana menghadapi anak-anak ini. It is not one protocol given to all children. Itu tidak berarti satu protokol yang sama diterapkan ke semua anak-anak. It is the healer who is working constantly in a living way, asking questions, sensing what needs to happen, and taking one step after the other. Jadi itu adalah hubungan antara si penyembuh tadi untuk bertanya ke dalam apa yang bisa diberikan, apa yang bisa diberikan kepada pasien yang bersangkutan. In regular practice, I just give a medicine and send them off. Pada praktek general, biasanya dokter itu hanya akan meresepkan obat, kemudian memberikan obat tersebut. In an anthroposophical practice, I accompany them. Tapi di antroposofi, saya mendampingi, menemani mereka. I have a relationship with the family, with the surroundings, with the environment, sometimes with the teachers also. Saya punya hubungan atau koneksi antara dengan orang tuanya, dengan lingkungan dari anak, dan juga bahkan dengan guru-guru dari anak ini. And in mainstream medicine, I only have medicine to prescribe. Tapi di kedokteran umum, saya hanya punya obat untuk diresepkan. In anthroposophical medicine, I can just talk to your mother, and the mother relaxes and child relaxes. Jadi kalau di antroposofi medicine, yang saya lakukan adalah saya ngobrol dengan ibunya, lalu ibunya merasa rileks dan anak pun jadi rileks. Not always. Tidak selalu sih. Not always. Then what do? We do a lot of things. We work with the lifestyle changes.
We work with Lalu apa nutrition. yang lalu apa yang kita lakukan gitu? Kalau enggak, ya kita bekerja juga dengan perubahan pola hidup, kita bekerja juga dengan nutrisi, Help in building a warm environment for the child. berusaha memberikan lingkungan yang hangat, menciptakan lingkungan hangat untuk si anak. We work with rhythms, importance of rhythms in a growing child. Kita bekerja dengan ritme dan pentingnya ritme untuk pertumbuhan anak. We work with the sensory environment. Sensory environment. Kita juga bekerja dengan lingkungan sensori. We use movement as therapy, eurythmy. Kita menggunakan eurythmy untuk terapi gerak. We use art as therapy, art therapy, Kita menggunakan art atau seni sebagai terapi and music therapy, dan juga terapi musik and massage, rhythmical massage, dan juga pijat mekanis and homeopathic remedies. dan juga obat-obatan homeopati. And we also use oils, very specially made oils. Kita juga menggunakan oil yang dibuat secara khusus. So starting from the meeting itself, the pathway to the diagnosis itself is path to healing. Jadi dimulai dari sana saja perjalanan untuk sehat itu sudah menjadi bagian dari proses penyembuhan itu sendiri. To all these modalities, we can choose from many. Melalui semua modalitas yang ada, kita bisa memilih salah satu dari yang ada. And we also work very closely with the teachers. Dan kita juga bekerja sangat dekat dengan guru-guru dari anak tersebut. That is my work in last few years working as a school doctor. Itulah pekerjaan saya di beberapa tahun terakhir bekerja sebagai seorang dokter sekolah. So we don't fix the child. Jadi kita tidak memperbaiki anak tersebut, We actually serve the environment. kita sesungguhnya melayani dengan menyediakan lingkungan. Environment is also teacher and parents and family. Lingkungannya adalah juga termasuk guru, orang tua, dan keluarga. So how did I learn that? Rudolf Steiner talked about what happens between one human being and the other human being. Jadi bagaimana saya belajar tentang itu? Rudolf Steiner mengajarkan kita bagaimana hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. In today's world, we forgot that. Tapi di zaman sekarang ini kita melupakannya. We don't have time for each other. Kita tidak punya waktu untuk satu sama lainnya. In schools, in hospitals, and in medical system, in shopping centers, on the road, we don't have this healing encounters. Di rumah sakit, di sekolah, di supermarket, di lingkungan kita tidak punya this healing encounters, energi atau ketika kita bertemu kita tidak punya energi penyembuhan ini. So somebody asked, can we use energy medicine, energy healing, and hypnotherapy? Rudolf Steiner talks about consciousness. So Jadi ada Yeah. beberapa yang bertanya tentang pengobatan energi dan hipnoterapis. Bagaimana tentang itu? Ya, Rudolf Steiner sendiri ada menyatakan. So we work very carefully with interfering with somebody else's consciousness. Rudolf Steiner sendiri menyatakan kita bekerja dengan sangat hati-hati untuk mengintervensi kesadaran seseorang. So any methodology we are using, both parties need to be conscious Jadi and scientific. And scientifically grounded, unconscious. Jadi apapun metode yang kita pilih, ketika kita melakukan hubungan terapi antara dokter dan pasien, keduanya harus dalam situasi atau kondisi sadar, conscious. When a person is ill, the person has to work to heal from inside. Jadi ketika seseorang itu sakit, dia harus bekerja dari dalam untuk menyembuhkan dirinya.
In some of our cultures, Mhm. we actually give power to the healer. Hmm. Pada beberapa budaya kita seringkali memberikan power atau kekuatan atau tanggung jawab itu kepada si penyembuh. In anthroposophy, the person, the client, the patient should have will to heal. Tapi di dalam antroposofi, seorang pasien itu harus punya kemauan untuk sembuh. So wherever possible, we bring this conscious exchange. Wherever. Possible. Ah, In Jadi, some children, we can't do it. jadi bagaimanapun kita akan memunculkan kesadaran ini. So it is a very sensitive subject, but I answered in the best way possible. Jadi itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sensitif, tapi saya coba jawab sebisa saya. And I want to request all of you not to conclude anything from this introductory session. Dan saya mau meminta teman-teman semua untuk tidak menyimpulkan sesuatu dari gambaran singkat ini. Feel into it. And Rasakan itu. And if you are interested in your feeling life, you have longing to know more about it and know more about it. Don't Dan jika Anda merasakannya dan Anda merasa ingin tahu lebih jauh tentang itu dan belajarlah lebih lagi. Because anthroposophy is not a knowledge. Karena antroposofi sendiri itu bukan hanya pengetahuan. It is something which happens when two people meet as two human beings unconsciously. Unconsciously. Consciously. Jadi itu adalah suatu relasi yang dihasilkan ketika dua orang bertemu secara sadar. So this is why we are very careful in talking about this in this kind of forum. So that's why I'm requesting. Ya, jadi ini memang sensitif, makanya saya meminta teman-teman untuk tidak menyimpulkan. And in medicine, in anthroposophical illness and healing, Rudolf Steiner talks about how healing process and illness process are very similar. Jadi di dalam antroposofi sendiri, Rudolf Steiner menjelaskan bahwa proses penyembuhan dan proses sakit itu ternyata sama. When healing process is not practiced consciously with deep inner discipline, it can cause more damage. Ketika proses penyembuhan tidak dilakukan secara sadar dan disiplin, maka ini akan memberikan suatu dampak. All doctors, all health practitioners agree with me in this. Agree with me in this aspect. Semua para dokter dan para pekerja kesehatan setuju dengan pernyataan saya ini. Because every day when we practice, we know that if we are not careful with the dose, if we are not careful with how we give, the same thing which heals can damage. Ya, karena ketika kita menerapi pasien, ketika kita tidak hati-hati dengan pemberian dosis, tidak hati-hati dengan pemberian obat, maka itu tidak alih-alih memberikan penyembuhan, itu akan memberikan dampak buruk. So many hundreds of years ago, the diseases which human beings are having were different. Jadi ratusan tahun yang lalu penyakit-penyakit yang ada itu berbeda. And today's diseases are needing the client to be awake and conscious. The client to be awake and conscious. They need to participate in the healing process. Oke, jadi kalau pada zaman saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang membutuhkan orang-orang atau orang-orang untuk benar-benar mulai sadar dan ikut berpartisipasi dalam prosesnya. So we are responsible for this temple, this body. Jadi kita bertanggung jawab atas kuil ini, yaitu tubuh kita.
Each individual who is in this body has to take care of this body, which is a temple. Which This is, physical body is a temple. jadi kita semua harus memperlakukan atau menyikapi memperlakukan tubuh kita ini seperti sebuah kuil. In the olden days, we cared for the temples outside and the gods cared for us. Jadi di zaman dahulu, di zaman kuno, orang-orang itu merawat kuil dari fisiknya, dari luarnya, dan kemudian Tuhan Tuhan akan merawat kita juga. In today's world, we have a little distance between human being and spiritual beings. Dan pada zaman ini, pada masa ini, kita punya sedikit jarak antara manusia dengan dunia spiritual. We became more free human beings. Kita menjadi manusia yang lebih bebas. We became more free from gods. Kita menjadi manusia yang lebih bebas atau dari dunia spiritual atau Tuhan. Yeah. So I have to care for myself. Jadi saya harus merawat diri saya sendiri. You have to care for yourself. Kamu juga harus merawat dirimu sendiri. So Rudolf Steiner said, every individual now has to take responsibility. Jadi Rudolf Steiner menyatakan bahwa setiap orang harus mulai memiliki rasa tanggung jawab itu. So health is individual responsibility. Jadi kesehatan itu adalah tanggung jawab masing-masing. Even though we go and take help from others, individual is still responsible. Bahkan ketika kita merawat kesehatan orang lain, tapi kesehatan individu masing-masing itu adalah tanggung jawab masing-masing. And it is very new way of thinking. Dan itu adalah hal baru, cara berpikir baru. By Asian countries, it is revolutionary in Buat thinking. untuk negara-negara Asia, cara berpikir ini baru, revolusioner. Yeah, but we are ready Tapi kita siap because we are suffering. karena kita menderita. So those who have questions, those who are suffering, those who are seeking, they Jadi to study anthroposophy. Jadi buat orang-orang yang menderita, orang-orang yang mencari jawaban ini dalam mereka adalah mereka yang butuh belajar antroposofi ini. And anthroposophy leaves you free. Dan dengan antroposofi ini kita memberikan kebebasan, memberikan ruang kepada kita. And also helps you to become more of yourself, your culture, your belief. Dan juga membuat kita lebih menjadi diri kita sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan lingkungan kita, dan pengetahuan yang sudah kita punya. There was a question from Isna. We give some spiritual medicine or something. For me, spirit is a medicine. What is medicine? Sorry? Spirit. Yeah. So this Jadi, connection to spirit, connection to senses. Jadi ada pertanyaan dari Ina, apakah kita memberikan apa tadi? So even this human being, as a human being, I can connect to the nature through senses. And I can connect to the something higher than me, my soul, through my feeling. Oke, jadi tadi ada pertanyaan apakah kita memberikan terapi bagi Dr. Laksmi sendiri, terapi itu sendiri berarti spirit gitu. Kita juga bisa, I'm sorry, I lost I will repeat it again. I'll say it differently. Yeah. So as a human being, I can connect to the nature. Yes. Through my senses. Yeah. Yeah. I see it, I feel it, I smell it, I enjoy
the earth, the Mhm. food, the nature, Mhm. everything, meeting all of Mhm. you. Yeah. Yeah. But in my life, inner life, Mhm. with my feelings, with my thoughts, with my reflections, I can Mhm. also connect to something higher. Hmm. Oke, jadi tadi jawabannya kan tadi adalah bagi Dokter Laksmi sendiri, spirit itu adalah obatnya gitu. Jadi ketika manusia berhubungan dengan alam, ketika kita berhubungan dengan alam, kita menikmati alam, eh, maka akan ada satu apa sih pengalaman dari koneksi tersebut gitu. Sorry ya, ini suara Dokter Laksmi di saya agak putus-putus. Jadi kita bisa melihat pemandangan ketika kita menikmati alam, kita bisa melihat alam itu, kita menikmati alam itu dari mata kita, dari pendengaran melalui indera kita. Nah, maka dari sana muncul satu koneksi atau hubungan atau pengalaman. So these connections are important. Human being relating to natural sensory world and to spirit world. When they are blocked, when we are disconnected, we can have problems, mental health problems. Jadi koneksi dengan alam ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya koneksi ini itu sebenarnya mengkoneksikan antara dunia spirit dan dunia fisik. Nah, maka ketika terjadi em, apa? ke- ke- eh, maka ketika putus hubungan antara koneksi ini spirit dan fisik, maka terjadi problem atau masalah. And anxiety. Mhm. Dan kemudian muncul anxiety. So a lot of us, we are seeing more anxiety. Nah, seperti yang kita lihat, saat ini kita melihat banyak sekali kasus ansietas. Yeah. Even to listen to your story, in the story, when there is a spiritual presence, gives me hope and relief. Jadi, bahkan ketika Dr. Laksmi mendengarkan cerita, ketika cerita itu ada hubungannya dengan dunia spiritual, spirit atau spiritual, seolah-olah itu memberikan suatu rasa, memberikan harapan, secerca harapan atau asa. Because you asked me yesterday, what is health? Karena kemarin saya bertanya kepada Dr. Laksmi, sebenarnya apa itu sehat? Is it just physical? Is it like also my mental health, my social health, my spiritual health? Are they all related? Yeah. Apakah itu hanya berhubungan dengan fisik atau sosial atau hubungan sosial atau hubungan dengan soul atau atau apa? Sosial, spirit dan hubungan dengan hanya secara fisik saja. Yeah, thank you for saying that. Somebody asked about handout or a PowerPoint presentation on anthroposophical medicine. Maybe I can talk to you as organizers and I can share some with you if someone wants to know more about it. Oke. Ada yang bertanya tentang PowerPoint atau slide presentasi dari Dr. Laksmi. Nanti Dr. Laksmi akan berkomunikasi dengan tim panitia dan mengirimkan kepada mereka yang punya interest untuk itu. Yeah, and someone else asked, do we also go when we are sick to the medical doctor? Anthroposophical doctors are medical doctors who are licensed or who got more training into it. But when I practice in countries where I am not registered as a medical doctor, I always work along with the medical doctor who is registered in Jadi that country. ada yang bertanya, jadi apakah kalau sakit kita masih ke dokter medis gitu? Kalau sebenarnya dokter antroposofi sendiri adalah dokter medis yang sudah mendapatkan pelatihan tambahan di antroposofi. Jadi maksudnya dokter antroposofi itu sendiri adalah dokter medis dengan tambahan pengetahuan antroposofi medicine. Kecuali Dr. Laksmi sedang keluar kota atau keluar negara yang tidak ada di mana beliau tidak punya izin, maka beliau akan bekerja
dengan dokter medis yang ada di negara tersebut. So there is a question about high blood pressure, but Mhm, we're not. I'm not bringing in this forum in this mhm, place mhm. because I might speak differently to doctors and non-doctors, Mhm. and there are many factors. My sincere apologies that I'm not answering that question, but we Ada yang will. Yeah, I look forward for a place where we can talk about all this. ada yang bertanya tentang penanganan darah tinggi, tapi karena di sini forumnya adalah ada dokter medis dan juga ada orang awam, maka Dokter Laksmi benar-benar lebih hati-hati dan minta maaf karena belum bisa menjawab pertanyaan tersebut di forum ini, tapi berharap nanti ada satu kesempatan di mana bisa membahas hal tersebut, menjawab hal tersebut. So, do you have any more questions, or how do you feel now? I'm pausing. Last 10 minutes. And I really, really want to thank you. I don't know how you experience this whole translation part. And then, Iya. Jadi apakah masih ada pertanyaan untuk Dokter Laksmi? Dokter Laksmi bilang sangat berterima kasih ya, dan juga berharap ada mungkin ada dari kita yang bagaimana mau merespon apa yang sudah didapat sejauh ini. Saya minta maaf ya, tadi itu ada beberapa bagian di mana saya putus-putus dengar Dokter Laksminya, jadi mungkin saya jadi berulang. Untuk terjemahannya juga kalau misalnya tidak sesuai sempurna sesuai ekspektasi, saya minta maaf, tapi saya berusaha untuk bisa sebaik mungkin. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Apakah cukup jelas? Actually, for me myself, even I have learned or heard about anthroposophy medicine before, but I think it's really a new experience hearing from you directly, Dr. Laksmi. thank you. And in the chat box, there are some questions or comments in not in English. I don't We'll have a look. respond to them. So sorry. Oh, I think it's Ibu Kenny is trying to helping me with the translation, I guess. Thank you. Thank you so much. Many people Because help. I lost some of your words. I can't hear full sentence from you just before. Oh, sorry. Sorry. It's okay. I'm sorry too. I'm And- sorry also if I cannot translate it very well as expected. No, yeah, it's actually, I'm very grateful because it's not an easy subject. Mhm. Yeah, and I don't know the language you're speaking, so we're like really the spirit and matter talking. This is By the way, the translation went well, Bu Yuliana. Just a thank few words, you. so I just try to help. Yes, thank you so much, Ibu Kenny. Yeah. You're And, welcome. and I have this question from Fika. What Yeah. makes a kid allergic to some allergens and how come they emerged in different systems? It's an amazing question. We can actually take it if you are meeting in the conference, hold on to that question. That's a question we can take one day if people are interested in it. And how come they actually manifest in skin and some on respiratory, some on digestive? It's amazing. Mungkin Ibu Thank you. Fika, Dokter Fika mungkin mau bantu translate sekalian pertanyaan dan jawabannya. Ya, baik. Jadi saya bertanya, bagaimana seorang anak itu bisa menjadi alergi terhadap suatu benda atau suatu hal, dan bagaimana bisa setiap anak itu akan muncul di sistem tubuh yang berbeda. Ada yang alerginya munculnya di kulit, ada yang nanti munculnya di sistem pernapasan mereka, misalnya berupa batuk atau asma. Ada juga yang alerginya munculnya di sistem pencernaan mereka, misalnya menjadi
diare atau malah konstipasi seperti itu. Kenapa mungkin dengan alergen yang sama tapi munculnya berbeda atau juga muncul yang di sistem yang sama tapi dengan alergen berbeda. Sebenarnya masalahnya di mana? Mengapa anak bisa seperti ini? Dan kemudian Dokter Laksmi menjawab bahwa kayaknya pertanyaan ini harus disimpan untuk nanti dibahas di workshop kesehatan di IICA nanti seperti itu. Nah, jadi buat para peserta yang udah penasaran ya, boleh didaftar, come and join us di conference nanti di bulan Juli. Saya juga akan sekalian memperkenalkan ini Dr. Yaufika dan ada juga Dr. Nuke Yuliana, Dr. Nuke Yuliana. Mereka berdua adalah koordinator di Health Workshop. Oke, kita kembali ke Dr. Laksmi ya. We're back to you, Dr. Laksmi. So, is there any final thing you want to ask to make a completion in the understanding? There's an Indonesian asking about the question in Indonesia was asking if the medical doctor can be the anthroposophic doctor, but I think it's already answered by the way. And the last one is, someone wants to know about the 12 senses and where I'm to learn writing, about yeah. it. So, allergies, 12 senses, and working with the autism. I'm writing down these themes in my book so that in the conference we can actually work around these themes. Wow. And I can also bring material on this. If we don't have enough time to cover everything, we can talk few topics and then we can send you references or material to read, or get a guest speaker who can talk about hypertension or diabetes. Wow. To group of doctors, they can do an online talk on diabetes. That would be so interesting. Yeah, there are many doctors here who can talk. They are Yes. working with diabetes, they're working with hypertension, they can give you a talk on it. Wow. Yeah, so I'm just writing down all the questions. Oke, jadi tadi untuk menjawab yang 12 senses tadi, 12 indera, alergi, dan juga tentang ADHD, Dr. Laksmi sebenarnya sedang menuliskan poin-poin tersebut dan mungkin nanti bisa disampaikan pada saat workshop. Juga buat teman-teman yang bertanya tentang penanganan hipertensi dan seterusnya, nanti mungkin bisa diadakan forum atau grup belajar untuk itu dan bisa juga mengundang dokter antroposofi untuk menjelaskan tentang hal-hal tersebut ya. Jadi nanti bisa dibicarakan lagi, tapi pastinya ya ini tadi Dr. Laksmi udah kasih spill ya untuk materi workshop health workshop nanti di Bandung. Jadi teman-teman buat yang sangat yang udah pengen tahu banget gitu ya, bisa hubungin Vika ataupun Dr. Nuke untuk ikut atau join di conference nanti di bulan Juli 2025. Acaranya di Bandung. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi, kata Dr. Laksmi? Is there any questions? I noted down few topics: allergies, 12 senses, Yes, autism and curative education, diabetes, curative. hypertension, and a PowerPoint presentation on what is anthroposophic medicine. Or somebody can even take you through the guidelines. But if there are a group of doctors who are interested, even after the conference is over, if we can't cover all these things, we can organize talks. Okay. I Wow, can thank talk to you. my doctor colleagues here, and Thank you. have been working last 20 years. Each one has a specialization. Oh, that's so nice. Like Jadi, I'm a pediatrician, so they are adult physicians, and they can always send notes or a talk on Zoom. wow. Thank So you, Dr. Laksmi. thank you. It is Jadi, one.
meeting. Dr. Laksmi tadi udah mencatat ya topik-topik yang mungkin pengen kita tahu, yaitu salah satunya 12 senses, alergi, edukasi kuratif, hipertensi, dan seterusnya. Nanti dicoba dijawab di workshop, dan juga Dr. Laksmi sempat menceritakan tentang acara ini kepada beberapa kolega dokter di sana. Karena Dr. Laksmi adalah dokter anak, beliau berbicara kepada temannya yang dokter untuk dewasa, dokter antroposofi, dan mereka sendiri masing-masing punya specialty dalam hal ini. Jadi bisa nanti kalau mungkin untuk kolega dokter yang pengen tahu, kita bisa punya pembahasan atau talk sendiri setelah acara untuk hal-hal ini. Okay. So we pause for now, and I see some of you soon. Yeah. Thank you so much, Dr. Laksmi, for your time and your wisdom sharing. It's so nice to have you here and to see you even online. And thank you. And Dr. Laksmi is now so busy with teaching. After this class with us, setelah kelas ini dengan kita, Dr. Laksmi will run directly to another teaching session in India. Jadi setelah acara ini selesai, Dr. Laksmi akan langsung balik lagi ke kelasnya mengajar, ya. Jadi kita berterima kasih sekali dan sangat bersyukur Dr. Laksmi mau menyempatkan hadir di sini dan berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan dengan kita semua. So again, thank you so much, Dr. Laksmi. Hope to see you soon. See you soon. Yeah. Maaf, Sorry, Dr. mau Laksmi. We're going foto to have dulu ya? photo. Yeah, yeah. Can we take a picture first Yeah, sure. with all of the participants? Mungkin Vika mau bantu arahin? Kayaknya ini bakal ada beberapa slide, jadi teman-teman silakan berikan senyuman yang terbaik. Nanti Vika akan screenshotin kita dengan Dr. Laksmi. So, yeah, Vika will help us with taking picture. Baik, tunggu sebentar ya. Mungkin teman-teman semua bisa membuka kameranya. Oke, ini di halaman pertama. Baik, sekarang di halaman kedua. So everyone smile aja ya, karena nggak tahu di halaman berapa, oke? Ini halaman keduanya masih banyak yang belum buka kamera, tapi nggak apa-apa. Oh, ada. Terima kasih semuanya membuka kamera. Baik, sekarang halaman ketiga. Oke, saya tunggu teman-teman membuka kameranya. We're going through one screen to another screen, Dr. Laksmi. Oke, baik. Sekarang halaman terakhir ya, halaman keempat. Baik, terima kasih semuanya. Thank you, Vika. Thank you, Dr. Thank Laksmi. you. So